teman-teman. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan narasumber hebat kita. Kenalkan, nama saya Steve Manur Susanto. Kira-kira kakak nih mulai usaha apa nih? Jadi saya itu usaha di bidang kesehatan ya. Itu yaitu berteknologi, jadi kesehatan berteknologi. Latar belakang bisnis saya yang pertama itu adalah di bidang teknologi ya. Saya akan mulai dari perusahaannya. Perusahaan ini berdiri tahun 2021. Itu namanya Freight International, ya, berpusat di Kuala Lumpur. Sudah berdiri sejak ini yaitu 3 tahun dan sudah berada di 91 negara. Kenapa sih kakak tuh tertarik dengan bisnis usaha terapi ini sih kak? Yang pertama, saya sangat tertarik karena berteknologi canggih. Saya pikir bahwa kan banyak sekali pengobatan yang saat ini seperti fisioterapi, habis itu akupuntur, pijat dan lain-lain. Itu menurut saya pengobatan masa dahulu ya, sudah tidak berteknologi. Saya mencari sebuah perusahaan, ada nggak sih yang berteknologi tinggi? Nah, saya menemukan yaitu ada PT Freight International. Dia menggunakan namanya teknologi gelombang terahertz dan sudah diuji di Beijing, sudah diteliti selama 6 tahun oleh namanya Profesor Yang Wenjing. Tantangan kakak dalam berbisnis terapi ini seperti apa sih kak? Tantangan ya di bisnis terapi ini yang pertama untuk masyarakatnya sendiri, karena masyarakat kita itu belum menoleh teknologi ya, apalagi teknologi di bidang seperti kesehatan ini itu sangat minim pengetahuan. Dan yang paling berat ini adalah seminar ya, sosialisasi. Kita sangat memperhatikan bahwa masyarakat ini kita pengen membuat namanya sosialisasi terapi tentang teknologi tinggi ini. Rata-rata ya di bidang instansi atau bidang-bidang lainnya kita ingin masuk ke dalam itu sangat susah karena mereka belum tahu teknologi apa sih yang dipakai, dan kita sudah coba menjelaskan belum ada himbauan tentang ini bagus. Tapi kita sangat berusaha supaya teknologi ini banyak dikenal masyarakat dan semakin banyak yang sembuh. Seperti itu. Pesan apa sih kak tentang terapi kakak ini? Oke, pesannya itu saya sedikit cerita ya. Saya pengalaman ada di Papua. Nah, Papua ini kan sangat minim ya, apalagi tentang namanya teknologi. HP aja di sana susah ya ditemukan. Sinyal juga susah ditemukan. Saya berada pas di Manowari. Saya sama tim saya di Manowari. Itu
itu sosialisasi lah. Jadi kita bersosialisasi ke kepala desa di Banyuwangi tentang teknologi. Kita akhirnya kepala desa ini setuju, kita kumpulkan sebanyak mungkin, karena terkumpul itu 100 orang. Itu coba kita sosialisasikan, ternyata banyak sekali yang mengalami namanya stroke, habis itu ada juga cancer payudara, itu kita banyak sekali lihat seperti itu. Dan akhirnya kita coba terapi lah. Terapinya itu 30 menit aja, 30 menit, dan akhirnya ada juga yang pakai kursi roda, kita terapi 30 menit, kursi rodanya nggak dipakai lagi, bisa berjalan lagi. Nah, itu pengalaman yang sangat luar biasa saya di Manungari. Berarti pengalaman kakak tentang berkesannya kakak memulai usaha ini nih terinspirasi dari orang-orang Papua gitu ya kak ya. Oke, yang selanjutnya tuh rencana kakak buat kedepannya buat usaha ini nih apa sih kak? Untuk rencana ya, untuk kedepannya saya pengen ke berbagai daerah dan kota ini. Alat-alat seperti ini, alat-alat berteknologi, yaitu gelombang terapi. Saya ingin membangun sebuah namanya rumah sehat ya, atau rumah terapi, namanya PWG. Itu bernaungan di Malaysia juga ya, dari Indonesia internasional. Itu kita mau membangun seluruh Indonesia merata, jadi banyak, ada yang dari Manowari bisa terapi di Manowari, habis itu dari Jayapura bisa masuk ke Jayapura. Di Lampung pun juga sama, di Bandar Lampung, di Krui, di Riau, itu semua harus bisa masuk. Kita lagi membangun sebuah namanya rumah sehat. Oke, berarti rencana kakak ini untuk membuat rumah sehat ya kak ya, buat masyarakat. Oke, pesan kakak untuk teman-teman nih yang buat ingin memulai usaha ini apa sih kak? Pesan saya yang pertama itu tetaplah belajar ya tentang teknologi, karena semakin ke depan kita nggak tahu teknologi apa yang dipakai nanti. Terus habis itu jangan berhenti untuk mencoba sesuatu lah. Nggak apa-apa gagal, tapi kita sudah berani mencoba, itu luar biasa. Jadi jangan takut gagal, teruslah coba. Untung kalian masih muda, tetap coba. Oke, nah itu saja teman-teman wawancara dari kita. Semoga berkesan.